Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Salsabila Ramadanti dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari 3 bab wisdom dari buku The Management Handbook. Yang pertama, di bab pertama saya akan menjelaskan tentang komunikasi. Jadi, komunikasi berdasarkan fungsi manajerial inti itu mencakup tidak hanya pertukaran informasi, tetapi juga pengelolaan informasi di dalam dan di luar organisasi. Selanjutnya, alat penting yang tersedia bagi seorang manajer tidak hanya untuk mendapatkan dukungan, membujuk, menginspirasi, mendapatkan informasi, merangsang ide, memotivasi, tapi juga untuk menyampaikan kritik yang membangun atau meredakan amarah yang membara. Selanjutnya, sifat dan aliran komunikasi itu dalam suatu organisasi biasanya mencerminkan dua, yaitu hierarkis dan tidak terlalu hierarkis. Hierarkis itu komunikasi yang lebih formal, biasanya tertulis dan mengalir. Sedangkan yang tidak terlalu hierarkis itu biasanya komunikasi tatap muka atau secara langsung melalui email informasi. Jenis komunikasi terbagi menjadi 4, yaitu komunikasi lisan, komunikasi tertulis, komunikasi eksternal, dan komunikasi lintas budaya. Komunikasi lisan itu komunikasi verbal, baik memerlukan kedua komponen dialog, penyampaian pemikiran, dan ide yang efektif, serta mendengarkan secara aktif rekan-rekan. Berbicara secara efektif itu misalnya kayak keterampilan yang jelas dan konstan, namun belum berkembang. Selanjutnya ada komunikasi tertulis. Keterampilannya itu menyampaikan pesan yang jelas, ringkas, dan informatif melalui kata-kata tertulis, hal yang sangat langka. Komunikasi tertulis itu alat yang penting untuk memori institusional dan manajemen pengetahuan. Selanjutnya ada komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal itu misi lapangan memiliki petugas informasi publik atau disingkat sebagai PIO yang secara resmi bertanggung jawab atas hubungan eksternal. Yang terakhir itu ada komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya yang sukses membutuhkan pendengaran aktif, pengamatan yang tajam, dan penerimaan perbedaan untuk mengelola dan mendapatkan hasil maksimal dari tim. Kebudayaan sendiri itu diartikan sebagai nilai dan norma yang dipelajari membentuk perilaku individu atau komunitas. Dalam lingkungan hipermultikultural, yang menjadi ciri misi lapangan PBB itu berkomunikasi dengan baik lintas budaya adalah kebutuhan yang konstan. Selanjutnya adalah manajemen waktu. Manajemen waktu adalah tentang perencanaan dan pelaksanaan kontrol sadar atas alokasi waktu di semua kegiatan untuk meningkatkan efisiensi individu dan organisasi. Manajemen waktu dapat ditingkatkan dengan keterampilan, alat, dan teknik yang dapat dikembangkan. Ada 4 kategori umum dalam manajemen waktu, yaitu unit kerja, karir, dan pribadi. Selanjutnya, di prinsip dan praktek, yang pertama adalah mengubah tujuan menjadi kegiatan. Seperti setiap tujuan diidentifikasi berdasarkan kategori yang perlu dipertimbangkan dan daftar tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang harus diartikulasikan. Yang kedua adalah menggunakan log aktivitas. Log aktivitas sendiri yaitu latihan ketat yang membutuhkan catatan terperinci tentang bagaimana waktu Anda dihabiskan sepanjang hari, menunjukkan perampok waktu tidak berkontribusi pada tujuan penting. Yang ketiga itu adalah delegasi. Delegasi tindakan memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada orang lain, biasanya bawahan untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Yang keempat adalah rapat. Rapat itu kejahatan yang diperlukan. Tetapi rapat itu dikelola dengan baik tidak hanya berguna tetapi juga memotivasi. 6 kunci rapat yang terorganisasi dengan baik itu yang pertama, agenda sirkulasikan terlebih dahulu untuk memungkinkan persiapan. Yang kedua,
Tujuan memiliki tujuan yang jelas. Yang ketiga, kerangka waktu harus dihormati. Yang keempat, fokus pertahankan pertemuan pada topik. Yang kelima, inklusivitas mengundang peserta yang dapat mengembangkan sesuatu. Yang keenam, mencatat meringkas poin-poin utama. Selanjutnya, yang kelima adalah bepergian. Bepergian itu pikirkan waktu yang dihabiskan untuk bepergian sebagai peluang kegiatan untuk memajukan tujuan atau kegiatan. Yang keenam adalah gangguan. Gangguan itu informasi yang berlebihan, itu adalah gangguan utamanya. Dengan berkembangnya informasi yang tersedia secara elektronik, masalah ini menjadi lebih serius. Yang ketujuh adalah penundaan. Menunda itu tindakan penting dengan melakukan kegiatan lain yang kurang penting. Nah, berikut ini adalah cara untuk mengatasi terjadinya penundaan. Pertama, buat daftar terperinci yang membagi tugas menjadi sejumlah langkah atau subjektivitas yang jelas. Yang kedua, jadwalkan waktu untuk tugas ketika ada sedikit kesempatan untuk gangguan. Yang ketiga, jadwalkan waktu tertentu untuk tugas. Yang keempat, meminta bantuan ketika kita itu merasa kesulitan dalam menjalankan tugas. Dan yang kelima, memaksakan tanggal waktu yang dibuat. Jadi, buat pada pekerjaan yang harus banget untuk dikerjain. Selanjutnya adalah penjadwalan. Setelah tugas penting, profesional dan pribadi telah diidentifikasi dan diprioritaskan perlu untuk berkomitmen pada jadwal dan untuk mendukung jadwal dengan daftar tugas yang terperinci. Di bab yang terakhir ini, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan. Manajemen keuangan sendiri adalah perencanaan, alokasi, dan pemantauan sumber daya keuangan dalam suatu organisasi. Manajemen keuangan itu tidak dapat berdiri sendiri. Artinya, proses penganggaran adalah kunci untuk setiap peran manajemen karena alokasi sumber daya yang tepat terkait erat dengan perencanaan program secara keseluruhan. Nah, di sini adalah prinsip dan prakteknya. Yang pertama itu adalah menyiapkan anggaran. Anggaran sendiri terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah anggaran pendapatan, dan yang kedua adalah anggaran modal. Di sini, anggaran pendapatan itu menunjukkan pendapatan dan pengeluaran yang sedang berlangsung selama waktu atau periode tertentu. Anggaran modal itu memperkirakan biaya atau item dalam jangka waktu yang panjang, menunjukkan dari mana uang itu yang berasal dan mengatur jarak selama beberapa tahun. Yang kedua adalah perkiraan arus kas. Untuk menghindari terjadinya kegagalan, Anda harus membuat proyeksi arus kas, membuat bagian yang lebih rinci yang memaparkan penerimaan dan pengeluaran di setiap minggunya. Terus yang ketiga, rekening bank, kas kecil, dan buku kas. Di sini, buku catatan kas itu terpisah atau lembar kerja Excel akan membantu melacaknya. Jadi, tanda terima yang ditandatangani itu harus disimpan untuk setiap pembayaran yang harus dilakukan. Yang keempat adalah menetapkan pengendalian internal. Aturan dan prinsip manajemen dapat mengurangi risiko penyalahgunaan. Nah, di sini akan dijabarkan gimana sih caranya mengurangi risiko dalam penyalahgunaan. Yang pertama harus ada kebijakan, prosedur, dan aturan tertulis yang tersedia. Yang kedua, manajemen itu harus memantau arus kas dan kepatuhan terhadap anggaran secara teratur. Yang ketiga, catatan yang tepat harus disimpan dan setiap transaksi itu harus dicatat saat terjadi. Yang keempat, menunjukkan manajer akan menjadi petugas sertifikasi. Yang kelima, pembelian yang lebih besar harus dilakukan sesuai dengan standar pengadaan internal. Yang keenam, rekening bank harus selalu atas nama organisasi, bukan perorangan. Selanjutnya, jika Anda menggunakan uang tunai, simpan dengan aman di brankas. Dan yang terakhir adalah pemisahan tugas. Nah, di sini yang kelima itu adalah aturan dan regulasi keuangan PBB.
Fitur dan prinsip paling menonjol yang mempengaruhi operasi di lapangan adalah yang pertama pendelegasian wewenang, yang kedua ada akuntabilitas anggaran program, yang ketiga ada 2 tanda tangan diperlukan pada semua cek atau pembayaran lainnya dalam instruksi. Yang keempat, itu ada kantor lapangan dapat menyimpan sejumlah kecil atau kas kecil. Yang kelima, semua pembayaran harus dilakukan atas dasar dukungan voucher atau faktur. Yang keenam, belum dibelanjakan atau harus dikembalikan. Yang ketujuh, harus ada firewall antara petugas sertifikasi dan petugas yang menyetujui. Yang keenam itu adalah pengadaan. Nah, pengadaan di sini PBB melibatkan berbagai kegiatan termasuk perencanaan, akuisisi, penyusunan, meninjau atau menyetujui spesifikasi, penyataan kerja, dan kerangka acuan. Mengidentifikasi, mendaftarkan, dan mengevaluasi vendor, mempersiapkan dan mengembangkan ajakan, mengevaluasi penawaran atau proposal, pemilihan sumber, mengasosiasikan harga atau syarat dan ketentuan kontrak, meninjau dan menyetujui penghargaan kontrak, memberikan jasa hukum, termasuk membuat kontrak, menandatangani kontrak dan pesanan pembelian, menerima dan memeriksa barang atau jasa, melakukan jasa pengawasan, mengelola kontrak, meninjau kinerja vendor, mengesahkan, menyetujui, dan melakukan pembayaran sesuai dengan kontrak besar dan kompleks, dan menangani protes atau perselisihan vendor terkait proses pengadaan. Dan yang terakhir, ini adalah akuisisi. Akuisisi itu tindakan membeli atau menyewakan properti. Di situ termasuk seperti produk, real estate, dan layanan. Proses akuisisi itu terdiri dari fase berikut, yaitu sebuah perencanaan, pendanaan, dan penetapan kebutuhan. Ada identifikasi vendor, pengembangan rencana pemilihan sumber, termasuk seperti kriteria evaluasi dan pembobotan, kalau misalnya ada. Terus ada juga evaluasi dan pemilihan sumber, terus penilaian dan manajemen risiko, dan manajemen kontrak. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan di tugas pengantar manajemen kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.